Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar agar hidup kita boleh menjadi teladan, ya. Hidup menjadi teladan. Nats kita dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, kita menemukan ada kalimat di sana menganggap engkau rendah. Dalam bahasa Yunani ada kata phroneo yang artinya pikiran. Kalau definisinya adalah sesuatu yang terus dipupuk, yang terus dilatih, ya, sehingga menjadi habit, ya. Tapi dalam konteks ini adalah menganggap engkau rendah. Jadi keadaan di mana orang tidak mau berpikir tentang kita sama sekali karena kita memang dianggap tidak penting, ya. Orang berpikir untuk menentang atau melawan kita. Nah, kita harus menjadi teladan sehingga orang tidak memiliki kesempatan untuk menentang kita. Lalu berikutnya ada kata muda. Muda itu dalam Yunaninya dikatakan neotes, ya, orang yang berusia jauh lebih muda, orang baru, pemain baru, atau istilah yang lain adalah masih disebut sebagai junior, ya. Jadi ini tugas kita, ya. Kalau berbicara regenerasi itu adalah sebuah generasi yang baru yang memiliki tanggung jawab atas keteladanan dan tidak melihat usia. Jadi jangan berpikir aku masih muda gitu. Karena pada kenyataannya usia yang lebih di atas kita mungkin, ya, kita tidak menemukan teladan. Jadi mari kita berfokus kepada diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Kita mencermati diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya ada kata teladan di sana, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kata teladan di sana dalam bahasa Yunaninya adalah typos, ya, model, bentuk, dan dapat diartikan bahwa model bentuk ini dapat dicontoh karena memiliki bekas luka. Jadi saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, pada Anda semua bahwa luka itu penting, ya. Tidak ada bekas luka tanpa luka. Kalau orang tidak pernah luka dan tidak sembuh, mereka tidak akan pernah bisa jadi model atau jadi teladan. Jadi kalau kita sedang mengalami pergumulan atau kita sedang kekecewa atau kita sedang mengalami luka, kita harus sembuh, saudaraku. Bagaimana kita berespon saat kita terluka akan menghasilkan model yang akan ditiru. Kalau seseorang luka dan dia sembuh, menjadi baik, menjadi pulih, maka dia akan menjadi contoh atau model yang baik. Tetapi sebaliknya ketika seseorang itu luka dan tidak mau sembuh, saya nggak katakan tidak bisa sembuh, tidak mau sembuh, maka justru dia akan menjadi model yang salah, saudaraku. Jadi mulai hari ini jangan kita fokus kepada luka atau sakitnya, tapi fokus kita adalah kalau kita luka, kita harus sembuh. Ya, jangan menolak keadaan itu karena itu adalah tahapan penting bagi kita untuk hidup kita selanjutnya supaya kita bisa menghasilkan pola, bentuk, cetakan, ya. Kita harus terus berjuang sampai hal ini boleh menjadi berkat atau menjadi teladan bagi orang lain. Saudara, catatan penting bagi kita, ya.
Kalau orang luka, dia belum sembuh. Jadi kalau ditekan-tekan itu masih sakit, berarti itu belum sembuh ya. Tetapi sebaliknya kalau sudah tidak merasa sakit lagi, maka orang itu sudah sembuh total. Orang yang belum sembuh total, dia akan miskin dalam keteladanan. Oke, itu pembukaan dan kita akan masuk kepada beberapa poin setelah ini ya. Arti keteladanan. Yang pertama, teladan atau tipos tadi ya, model bentuk itu adalah pengajaran yang tampak pada kelakuan. Pada 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan, jadilah pengikutku. Ya, jadilah pengikutku, ya baca sama-sama ayat ini 2-3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, pengikut mimetes. Artinya pengikut yang meniru, pengikut yang mengimitasi, saudara. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita. Berbicara tentang keteladanan, bahwa kita punya tanggung jawab lewat tingkah laku kita. Tadi dikatakan pada nats kita, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, mulai hari ini jangan berpikir hidup-hidupku kok. Aku mau lakukan apa ya terserah aku. Ya aku seperti ini. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi kita punya tanggung jawab lewat kehidupan kita supaya kita boleh menjadi teladan. Ya, kalau kita berbicara tentang pemuritan, pemuritan sejati hanya bisa terjadi melalui keteladanan. Tanpa keteladanan, seseorang yang mungkin junior atau sedang kita bina, dia tidak akan tahu mulai melangkah dari mana, saudaraku. Ya, karena manusia itu belajar melalui sebuah contoh atau keteladanan. Ya, ketika seseorang itu dipulihkan, maka orang lain yang mengalami sakit atau kecewa, maka dia juga akan belajar bagaimana dia pun harus dipulihkan. Bagaimana dia pun juga bisa menang dari masalah yang sama yang ia hadapi. Ya, jadi pemuritan itu bukan cuma sekedar pengajaran atau formula yang dihafal, tetapi keteladanan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Pengajaran melalui tingkah laku kita, ya, bisa diikuti dan ada campur tangan Tuhan di sana. Yang kedua, ada kuasa dan dampak dalam keteladanan. Perhatikan ini baik-baik apa yang dikatakan Rasul Paulus. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan, perhatikan, untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat. Sama-sama, 2-3. Di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika saya membaca bagian ini, wow, ada dampak, ada kuasa yang besar dalam contoh atau keteladanan yang diberikan oleh jemaat mula-mula saat itu, ya. Bahkan seperti yang dialami oleh Paulus yang memiliki keyakinan serta kepastian karena ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Saudara, apakah ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita dibandingkan dengan orang-orang dunia? Kalau kita menengok sebentar keadaan kota Tesalonika ini adalah kota yang besar dengan banyak penduduk ya waktu itu, dan ekonominya ini sangat maju. Budaya Yunani itu sangat kental di sana, sangat kuat. Jadi bukan budaya Yahudi ya, tapi saat itu budaya Yunani yang sangat kuat. Dan ada beberapa dosa yang juga ada di antara mereka, yaitu dosa kesombongan, percabulan, seks bebas, kemabukan, dan kemalasan. Ya, mungkin ada juga hal-hal seperti itu di banyak kota sekarang ini ya. Dan Paulus datang ke Tesalonika karena panggilan Tuhan. Ya, dia melayani di sana
meskipun ada jemaat yang memberikan respon yang baik, tetapi ada juga penganiayaan. Ingat, respon dan aniaya itu memang selalu berdampingan, saudara. Jadi hal yang lumrah kalau Anda mengalami dalam tanda petik aniaya atau tantangan dalam kerohanian saudara, ya. Respon dan aniaya itu selalu berdampingan. Jadi sampai akhirnya singkat cerita Paulus harus angkat kaki dari sana, hanya tinggal 1 minggu, hanya tinggal 3 minggu di sana. Saudara perhatikan ini, walau banyak orang baru menjadi percaya dengan latar belakang rohani, dengan latar belakang Yunani maksud saya, tanpa latar belakang Kristen maupun nilai-nilai positif. Tetapi perhatikan ini, dalam waktu singkat, Paulus memuridkan dan mencetak para pemimpin yang mengubahkan dunia. Ini dahsyat, saudara. Ya, kita harus benar-benar belajar dari kehidupan Paulus. Jangan sekian lama kita menjadi orang percaya, tapi hidup kita tidak membawa dampak apapun yang mengubahkan orang lain. Paulus, ya, dalam waktu singkat mencetak para pemimpin, memuridkan mereka. Bagaimana bisa, saudara? Ya, kita menemukan di sana karena yang pertama mereka itu melihat keteladanan Paulus. Jadi keteladanan itu hal yang sangat-sangat penting, saudara. Dan mereka pun juga cepat taat pada firman serta melakukannya. Ya, kita pun belajar ya, saudara. Kalau dengar firman, terima firman, marilah kita menjadi orang yang cepat taat kepada firman. Ya, cepat untuk meresponi firman, jangan lambat untuk taat kepada firman. Dan yang ketiga, meskipun ada penindasan, meskipun susah, meskipun mengalami masalah, mereka itu menerimanya dengan sukacita, sehingga mengalami terobosan yang luar biasa dari Tuhan. Yang mengerti, yang menangkap, katakan amin, saudaraku. Saudara, dalam Matius 10 ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. 2 Timotius 2 ayat kedua. Baca ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itulah pemuridan, saudara. Kalau Anda perhatikan dari 2 ayat ini, ya, menerima lalu memberikan kembali, menerima lalu memberikannya kembali. Di HOG Semarang itu ada satu pasang calon yang akan menikah, ya, calon pengantin, ya, lagi ikut bimbingan. Mereka lulus S1 kedokteran dan sedang ambil S2. Dan kalau kedokteran itu biasanya mereka itu nggak langsung jadi dokter dan praktek, tetapi perlu magang, ya, perlu magang. Jadi mereka sekarang ambil S2 dan mereka pun sedang mengalami proses ini. Jadi pemuritan tadi, menerima dan memberi itu boleh diibaratkan seperti kalau dokter yang sedang magang, dia menerima pelatihan langsung dari dokter yang senior, dari dokter ahli, ya. Kalau Anda lihat di rumah sakit kayak di Karyadi Semarang itu ada orang muda yang pakai seragam khusus, ya. Itu adalah dokter-dokter muda yang sedang magang, ya, dilatih. Mereka menerima arahan dan mereka melakukannya dan seterusnya sampai dokter muda itu menjadi terampil dan dapat melakukan praktek sendiri. Seperti itulah pemuridan, saudara. Ya. Dan yang ketiga, oke, yang tidak ada kendala on cam ya. Saya tunggu ya. Yang ketiga, teladan adalah berbagi hidup. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8, karena kami tidak pernah mulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah membuat maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian manusia,
dari kamu maupun orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8, baca sama-sama yuk. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ya, jadi teladan itu adalah berbagi hidup. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu kami kasihi. Tidak semua orang itu siap untuk menjadi teladan, saudara, karena harganya itu cukup mahal, ya. Waktu, perhatian. Kita harus selalu membangun komunikasi, kita harus memantau kondisi keadaannya konsisten, ya, selalu mengingatkan, selalu memotivasi. Ya, sejak awal ketika saya membina para leader, saya ingat waktu itu juga saya terus, ayo semangat, ayo jangan lupa nanti menara doa, jangan lupa ya 2 hari lagi cool, jangan lupa bangun persekutuan dengan Tuhan, jangan lupa setiap hari baca firman, dan seterusnya. Nggak bosan-bosan, mungkin yang dengerin bosan gitu ya. Tetapi itulah berbicara teladan itu berbagi hidup, saudaraku. Ya, jadi siang malam Paulus pun menjadi saksi dan semua jemaat melihat kehidupannya. Saudara, saya belajar untuk hidup saya pun hidup apa adanya. Jadi nggak ada yang ditutupi. Kadang kalau lagi retret dengan pendeta-pendeta, lalu kami guyon ketawa-ketawa. Lalu kadang ada ungkapan dari teman-teman pendeta saya, dari teman-teman pendeta di Wonosobo, mereka bilang gini, mumpung nggak ada jemaat ya Pak, gitu kan. Saya rada aneh dengar istilah seperti itu. Lalu saya bilang, loh memang kenapa kalau ada jemaat? Saya dengan jemaat, saya kalau ketawa mah ketawa aja, guyon mah guyon aja, kayak gitu. Tapi kalau lagi didik, lagi ngajar, atau mungkin lagi negor, ya negor gitu. Ada waktunya serius, tapi ada waktunya santai, ada waktunya guyon gitu kan. Jadi ayo saudara, mari belajar, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang dibatasi, ya, atau disimpan, semuanya kelihatan, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang sembunyi-sembunyi, saudara. Anda perhatikan statement ini. Next, pelayanan itu bukan jam-jam tertentu. Perhatian ya, khususnya bagi Anda yang sudah terlibat pelayanan dan juga pembelajaran bagi kita yang next akan melayani. Jadi pelayanan itu bukan cuma jam-jam tertentu di ibadah ini, di ibadah itu. Tapi pelayanan itu berbicara gaya hidup sepanjang hari. Jadi orang bisa melihat hidup kita dan menjadi teladan yang berkuasa. Ya, seperti apa yang terjadi dalam gereja mula-mula, ya, ketika dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, mereka juga menyaksikan bagaimana kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa dan seterusnya. Memang berbicara sehati atau sejiwa sepikiran itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Tetapi orang melihat. Jadi dalam GUL, dalam komunitas, dalam gereja kita, orang luar itu melihat apakah kita itu sehati, sejiwa, sepikiran. Ya, bagaimana kehidupan kita. Kalau kita yang bekerja, bagaimana pekerjaan saudara? Kalau Anda punya usaha, bagaimana cara usaha saudara? Anda melakukan usahamu itu. Apakah kita melakukannya dengan cara-cara yang benar, dengan takut akan Tuhan? Bagaimana cara kita berbicara dan seterusnya? Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Kalau kita janji, apakah janji kita itu janji yang
benar-benar ditepati. Atau ada model orang yang gampang bilang, oke, iya ya, oke. Tapi nyatanya nggak oke gitu ya. Aku siap, oke, siap, tapi nyatanya nggak siap gitu. Ayo kita belajar, saudara. Mulai dari hal kecil. Kalau kita bilang iya, ya iya, enggak, ya enggak, kayak gitu. Kalau misalnya belum pasti, belum yakin, ya jangan bilang iya. Kita harus berani berkata tidak. Jangan karena mungkin kita sungkan dengan orang, kita nggak bisa ngomong tidak, saudaraku. Ya, tapi kalau iya, ya kita konsisten. Ya, lah ini penting, bukan hanya bagi komunitas kita, tetapi berguna untuk kehidupan kita ke depan. Karena itu berbicara tentang integritas. Ya, oke. Yang keempat, teladan itu rela mengambil tanggung jawab. Ayat 11 dan 12, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Sebentar, ini kalau jam segini memang ada iklan ya, sari roti. Kedengeran ya saudaraku ya. Jadi naik jam-jam segini selalu dimusikin gitu sama sari roti yang sedang muter-muter itu. Saya ulangi, saya sampai hilang tadi sampai mana. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Lihat ya, seperti Bapa terhadap anaknya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus ini ya menunjukkan bahwa teladan itu juga rela mengambil tanggung jawab. Ada 3 hal yang Paulus tekankan dalam ayat itu, ya. Perhatikan lagi ayat-ayat itu. Yang pertama adalah menasehati, lalu menguatkan dan mendorong, memotivasi. Itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Menasehati itu apa? Menasehati itu ialah sungguh-sungguh rindu melihat orang lain maju. Nggak apa-apa, mungkin dianggap cerewet, saudaraku. Ya, dianggap bawel, gitu kan. Tetapi itu adalah wujud bahwa kita itu mau, saya itu mau loh, kamu itu maju. Saya itu mau kamu itu bertumbuh, gitu kan. Jadi bukan sekedar formalitas kita menyapa, ya, tetapi menasehati itu punya tujuan agar orang lain itu mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Lalu menguatkan itu bagaimana? Menguatkan hati itu jadi di tengah tantangan hari-hari ini ketika orang juga mengalami banyak proses, banyak pergumulan gitu kan. Mari kita belajar juga untuk menjadi bapak bagi mereka. Ya, kita melakukan pembapaan. Ini bukan berbicara masalah usia, tetapi kita menguatkan mereka. Mereka tidak berjalan sendiri, tetapi kita ada bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka sedang mengalami masalah, bukan hanya sekali kita datang, kita tahu masalah mereka, lalu doakan selesai. Tetapi kita pun terus memantau perkembangannya gimana. Kalau ketemu lagi dengan dia, kita tahu pergumulan dia yang kemarin. Gimana? Masalahmu yang kemarin udah selesai belum? Gimana perkembangannya? Kondisinya sekarang udah membaik belum? Nah, itu menguatkan itu demikian. Ya. Maka saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan untuk dimuridkan, mereka akan mengalami satu perubahan paradigma. Saudara, perubahan paradigma itu memerlukan tahapan-tahapan. Ya, di antaranya dimulai dari pikiran, katakan pikiran, saudara. Lalu yang kedua perkataan, juga perbuatan. Nah, dimulai dari pikiran ini yang selalu saya katakan, pikiran itu medan pertempuran. Tetapi kalau pikirannya sudah diubahkan, lalu selanjutnya perbuatan, tingkah laku, perkataan, maka akan diperbaharui, ya, akan diubahkan. Maka hidup orang itu juga akan mengalami perubahan yang baik, perubahan yang signifikan. Jadi bukan hanya sekedar
berkata, ya aku mau berubah, tapi sungguh hidupnya itu diubahkan. Perubahan paradigma itu terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, teladan sukacita melihat murid-murid bangkit. Ayat 19, ayat 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, ya, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saya pun bisa berkata, sungguh ya, Anda yang saat ini menjadi leader, para pelayan Tuhan, sungguh kamulah kemuliaanku dan sukacitaku. Itu adalah ungkapan Paulus, ya. Ada sukacita melihat murid-murid itu bertumbuh, murid-murid itu boleh bangkit, saudaraku. Ya, ada upah untuk semua pengorbanan yang kita lakukan ketika kita memuridkan orang lain. Jadi ada mahkota kemegahan, ya. Ada piala atau medali seperti yang diterima oleh seorang atlet ketika dia melewati garis finish dan memperoleh kemenangan. Ya, jadi semua perjuangan kita itu adalah berbicara tentang murid-murid. Next, seperti Paulus katakan, murid-murid adalah mahkota kita. Ya, jadi bukan sekedar menjadi penerus, sebab kita memuridkan bukan supaya hanya ada penerus saja. Next, mahkota kemegahan adalah apa yang menjadi sukacita kita, saudaraku. Bukan hanya sekedar penerus, melainkan ada orang-orang yang dimuridkan, yang dibangkitkan supaya mereka itu melakukan terobosan, menjadi teladan. Dan ini penting, mereka dimuridkan dan selanjutnya mereka menghasilkan murid-murid yang baru. Ya, saudara, ingat masa-masa ini adalah masa di mana orang itu kehilangan teladan. Ya, generasi ini harus mendapat teladan, saudara. Istilahnya sekarang itu kita ada di era fatherless generation. Orang-orang tidak mendapatkan pembapaan, generasi tanpa bapa. Jangan sampai orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah kita, di kul kita, di sekitar kita, tidak mendapat teladan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi teladan bagi mereka, mulai dari lingkungan kita. Saudara, mulai hari ini mari kita berkomitmen, Tuhan, aku mau menjadi teladan. Ya, ada orang-orang yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Mungkin di rumah Anda sebagai imam, sebagai suami, ingat Anda punya istri, punya anak-anak. Mari kita mulai membangun keluarga kita. Ya, arahkan, dampingi orang-orang yang mungkin menjadi anak-anak rohani kita. Arahkan, dampingi mereka, bantu mereka untuk bertumbuh dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Konsisten, saudaraku. Ya, kita yang memandu mereka, kita yang mengajar mereka. Ya, jangan kita yang ngikuti keinginan mereka. Ya, ada kalanya orang tua memang ngikuti keinginan anak. Tetapi kalau berbicara didik anak, saudaraku, kita harus mendidik mereka mengerti cara-cara yang benar, mengerti prinsip-prinsip yang benar, ya, mengerti prioritas-prioritas yang benar. Saya selalu katakan kepada gembala kul, ayo kalau kul itu tetapkan satu hari, jangan pindah-pindah hari, ya. Itu kita sedang mengajarkan prinsip. Mereka juga mendahulukan Tuhan. Mereka juga memprioritaskan kul, ya. Ayo bimbing orang-orang di sekitar kita agar mereka juga lebih dekat dengan Tuhan. Mereka
boleh bertumbuh, berbuah, dan sampai pada akhirnya mereka pun juga menghasilkan murid. Ya, saudara, memang hidup sekarang ini hidup di masa yang tidak mudah. Tetapi saya akan tutup dengan statement ini. Mari kita jangan hanya kita fokus kepada problem atau masalah kita. Tetapi ingat, hari ini Tuhan memanggil kita, hidupmu harus menjadi teladan. Ya, karena lewat hidup kita, maka janji Tuhan, jiwa-jiwa itu akan diselamatkan.